Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ketahanan dan Dinamika Wilayah akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Ketahanan dan Dinamika Wilayah Kampung Nelayan Tambak Lorok dalam menghadapi bencana banjir pasang air laut. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama ada Adha Ilamsyah, ada Astri Lestari, ada Ella Arlia Ramayati, ada Muhammad Aziz Indrawijaya, dan ada Muhammad Kaidir Fikri. Pertama, ada pendahuluan masuk di latar belakang. Pemanasan global yang terjadi pada beberapa tahun belakangan ini menjadi pembicaraan hampir seluruh masyarakat. Adapun dampak nyata dari adanya pemanasan global yaitu terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan fenomena berubahnya kondisi atmosfer bumi antara suhu dan distribusi curah hujan sehingga berdampak bagi berbagai unsur kehidupan manusia. Salah satu dampak dari adanya perubahan iklim yang terjadi di wilayah Indonesia yaitu kenaikan muka air laut. Kenaikan muka air laut itu terjadi ketika permukaan air laut melebihi ketinggian daratan. Kemudian air laut itu akan menggenangi seluruh daratan tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan mengalami bencana banjir. Permukiman di kota-kota besar di Indonesia, khususnya yang berada di wilayah pesisir seperti kota Surabaya, Semarang, dan Makassar, memiliki risiko yang besar terhadap bencana alam seperti banjir rob. Banjir pasang air laut atau dalam bahasa Jawa disebut rob adalah banjir yang terjadi akibat pasang pasang air laut yang menggenangi kawasan yang mempunyai ketinggian lebih rendah dari permukaan air laut. Kawasan Tambak Lorok sendiri terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang, merupakan salah satu kawasan permukiman nelayan yang terletak di pesisir Kota Semarang yang identik dengan masalah banjirop. Posisi kawasan Tambak Lorok sendiri yang berdekatan dengan kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, Muara Kalibanger, dan saluran banjir Kanal Timur, membuat kawasan Tambak Lorok menjadi kawasan yang memiliki permasalahan yang cukup tinggi. Adapun karakteristik dari pemukimannya sendiri, yaitu pemukiman padat huni dengan kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai dan kondisi lingkungan yang sudah menurun akibat banjirop sendiri yang mengakibatkan kekumuhan yang semakin parah. Oleh karena itu, diperlukannya strategi dan upaya guna menangani banjirop yang terjadi pada kawasan Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas di Kota Semarang agar terciptanya kawasan yang tangguh terhadap bencana banjir. Ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor penyebab terjadinya bencana banjirop di kawasan Tambak Lorok, Kota Semarang? Yang kedua, apa saja dampak dari adanya banjirop di kawasan Tambak Lorok, Kota Semarang? Kemudian yang ketiga, bagaimana rekomendasi dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan banjirop di kawasan Tambak Lorok, Kota Semarang? Dengan tujuan yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya bencana banjirop di kawasan Tambak Lorok, Kota Semarang. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dampak dari adanya bencana banjirop di kawasan Tambak Lorok, Kota Semarang. Tiga, untuk merekomendasikan kepada pemerintah dan mengupayakan yang terbaik guna menangani permasalahan banjirop di kawasan Tambak Lorok, Kota Semarang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan. Banjir pasang air laut atau rop yang terjadi di daerah Tambak Loro ini merupakan salah satu isu permasalahan bencana alam yang ada di Indonesia. Lokasi kampung Tambak Lorok ini yang berada dekat dengan laut mengakibatkan rentannya daerah ini terhadap bencana banjir akibat pasang air laut. Semakin tahun bencana ini terus semakin parah dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai aspek. Namun masyarakat pada kawasan ini tidak dapat berbuat banyak karena mereka sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, yang mana pada daerah ini memang cocok untuk dijadikan daerah perikanan, dan pada akhirnya masyarakat pada daerah ini hanya harus beradaptasi dan membiasakan diri terhadap bencana ini. Selanjutnya ada faktor penyebab banjir rob di Tambak Lorok. Faktor penyebab banjir pasang air laut atau rob di Tambak Lorok juga termasuk dampak dari pemanasan global. Kenaikan jumlah populasi mengakibatkan peningkatan produksi karbon dioksida di permukaan atmosfer yang berimbas pada kenaikan suhu permukaan bumi. Faktor lain yang juga berperan dalam terjadinya banjir pasang air laut di wilayah Semarang Utara adalah penurunan muka tanah di daerah tersebut. Hal ini juga diperparah dengan eksploitasi air tanah yang membuat penurunan tanah di wilayah Semarang Utara. Banjir pada wilayah Tambak Lorok merupakan masalah yang tidak terjadi begitu saja. Terdapat beberapa alasan mengapa hal itu dapat terjadi, salah satunya penurunan tanah yang disebabkan oleh pertumbuhan kegiatan ekonomi yang masif di wilayah tersebut, hingga menyebabkan penambahan beban pada tanah sehingga memperparah proses penurunan tanah pada Tambak Lorok. Baik, yang selanjutnya ada dampak banjir ROB bagi masyarakat Tambak Loro. Permasalahan banjir pasang air laut atau ROB merupakan masalah yang membutuhkan perhatian khusus. Mengingat bencana ini merupakan bencana tahunan yang membawa dampak besar bagi masyarakat setempat ataupun kota Semarang.
mulai dari mengganggu aktivitas sehari-hari, juga seringkali menimbulkan kerugian secara material yang berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah yang terkena bencana. Dampak banjir pasang air laut sangat merugikan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara sosial, bencana ini mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat, mengungsi mereka dari rumah mereka, dan mengancam keselamatan jiwa. Kerugian ini berdampak pada kondisi sosial masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Bencana ini juga dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut, mempengaruhi akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Selanjutnya ada upaya dan strategi penanganan banjirop di Tambak Lorok. Dalam mengatasi dan menangani bencana banjir di Tambak Lorok, berikut merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, rehabilitasi pasca bencana. Hal ini diwujudkan dalam beberapa program pemerintah, berupa peninggian dan pembetonan jalan untuk mempermudah akses masyarakat dan meminimalisir genangan air rob, serta pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah Tambak Lorok dalam upaya penataan ulang ruang dan penyediaan fasilitas bagi masyarakat. Yang kedua ada peningkatan infrastruktur tanggul. Pemerintah dan lembaga terkait telah melakukan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur tanggul di Tambak Lorok. Hal ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan pesisir dan mengurangi risiko banjir pasang air laut. Tanggul yang kuat dan tahan terhadap gelombang air laut dapat membantu mengurangi dampaknya banjir. Baik, yang selanjutnya yang ketiga adalah pengolahan drainase. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sistem drainase di wilayah Tambak Lorok. Drainase yang baik dapat membantu mengalirkan air hujan dengan lancar dan mengurangi genangan air yang berpotensi memicu banjir pasang air laut. Yang keempat, peningkatan sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini banjir air pasang air laut ditingkatkan di Tambak Lorok. Melalui penggunaan teknologi dan pengamatan cuaca yang akurat, masyarakat dapat memadatkan peringatan sebelum banjir pasang air laut terjadi, sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang tepat. Baik, upaya selanjutnya yaitu pelatihan mengenai penanggulangan bencana alam, di mana pelatihan ini diberikan langsung oleh pihak terkait yaitu BNPB. Pelatihan ini diberikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta memberikan masyarakat kemampuan untuk dapat mengenali ancaman di wilayahnya sendiri, sehingga mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas daerah dan mengurangi risiko bencana. Upaya selanjutnya yaitu koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah. Kolaborasi erat antara masyarakat dengan pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan banjir pasang air laut di Tambak Lorok ini. Melalui koordinasi yang baik, upaya mitigasi dan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara efektif. Berdasarkan upaya-upaya yang telah disebutkan tadi, harus terus dilakukan evaluasi guna memastikan bahwa upaya telah dilakukan merupakan upaya yang efektif dalam mengatasi risiko dan dampak dari bencana tersebut di Kampung Tambak Lorok ini. Selanjutnya ada penutup, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, adapun kesimpulan yang didapat yaitu yang pertama, faktor terjadinya banjir rob di wilayah Tambak Lorok termasuk Semarang Utara disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pemanasan global dan kenaikan jumlah populasi yang menyebabkan peningkatan produksi karbon dioksida dan kenaikan suhu permukaan bumi. Selain itu, penurunan muka tanah juga berperan penting dalam terjadinya banjir rob di wilayah tersebut. Penurunan tanah disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang intensif dan eksploitasi air tanah yang menambah beban pada tanah dan memperberat proses penurunan di Tambak Lorok. Lalu yang kedua ada permasalahan banjir rob merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius karena dampaknya sangat signifikan. Bencana ini secara tahunan mengganggu kehidupan masyarakat dan berdampak besar pada kondisi sosial dan ekonomi di kota Semarang dan wilayah terdampak. Banjir pasang air laut tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga menyebabkan kerugian material yang mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Dampak sosial termasuk pengungsi, ancaman terhadap keselamatan jiwa, dan gangguan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Lalu yang ketiga, untuk mengatasi dan menangani bencana banjir di Teluk Lorok, diperlukan sejumlah upaya rehabilitas pasca bencana melalui peninggian jalan, pembetonan, dan pembangunan ruang terbuka hijau penting untuk memulihkan wilayah dan memberikan fasilitas bagi masyarakat. Peningkatan infrastruktur tanggul dan pengelolaan drainase juga diperlukan untuk mengurangi risiko banjir pasang air laut. Sistem peringanan dini yang efektif dan pelatihan penanggulangan bencana oleh BNPB membantu meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
Koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat Tambak Loro juga menjadi kunci sukses dalam mengatasi bencana. Penting untuk terus melaksanakan dan mengevakuasi upaya-upaya ini guna memastikan efektivitas dalam mengurangi resiko dan dampak dari bencana banjir di Tambak Loro. Selanjutnya ada lesson learned dalam menghadapi bencana banjir pasang air laut atau ROB. Terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik dalam mengalami pengalaman kampung nelayan Tambak Loro dalam membangun ketahanan dan dinamika wilayah. Antara lain, pemahaman yang mendalam tentang ancaman dan risiko bencana banjir pasang air laut sangat penting. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas mengenai perubahan iklim, peningkatan suhu permukaan laut, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi banjir rob tersebut, agar mereka dapat memahami dan mengantisipasi ancaman tersebut. Selain itu, penguatan infrastruktur dan tanggul menjadi faktor kunci dalam melindungi wilayah dari banjir pasang air laut. Infrastruktur yang kuat dan didesain dengan mempertimbangkan perubahan iklim menjadi investasi penting dalam mitigasi dampak rob. Selanjutnya ada saran. Adapun saran yang diberikan yaitu perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ancaman banjir rob tersebut, serta pentingnya langkah-langkah mitigasi yang harus diambil. Pelatihan dan kampanye penyuluhan bencana dapat diselenggarakan secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi banjir rob tersebut. Selain itu, penguatan infrastruktur harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memperbaiki dan membangun tanggul, saluran drainase, dan infrastruktur pendukung lainnya agar dapat menahan dan mengurangi dampak banjir rob. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.